Kalau hadis dhaif itu bukan terkait dengan kandungan hadisnya dulu, tapi adalah bagaimana hadis itu sampai kepada para ulama yang ngarang buku-buku hadis. Kan Nabi ngomong, yang denger siapa? Sahabat. Sampai pada level sahabat nih clear semuanya ini. Tapi sahabat nanti kan punya murid, namanya tabi'in. Tabi'in punya murid lagi, namanya tabi'in. Tabi'in ini punya murid lagi nih. Dari A, B, C, D sampai kepada siapa ini? Rasulullah. Maka yang dilihat itu orang yang meriwayatkan ini di bawah. Boleh jadi misalnya sahabat, tabi'in, tabi'in, ulamanya ini. Mungkin pada generasi ketiga yang meriwayatkan ini orangnya tidak bisa kita yakini. Mungkin tukang bohong misalnya. Boleh jadi dia tidak bohong, boleh jadi hadis itu dia tidak bohong. Tapi karena orangnya suka bohong, kita ragu nih, ini bener apa enggak? Karena dia apa ini? Bohong. Ya, kayak dulu ada cerita itu kan, ada penggembala itu ya di mana? Di tanah Arab, di padang pasir itu, ini kambing. Terus dia mau ngerjain orang kampung. Dia teriak, ada serigala, gitu kan. Orang kampung keluar untuk belain dia, gembalaan kambingnya. Begitu sampai, mana serigala? Emang enak dibohongin, kata dia begitu. Besoknya diulangi lagi minggu depan, serigala, datang orang kampung. Ternyata kejadiannya sama kayak kemarin. Nah, minggu ketiga beneran datang serigalanya, teriak dia, serigala. Orang sekampung gak ada yang bergerak. Kata orang, tolongin gak? Lo mau ketipu 3 kali katanya. Minggu pertama bohong, minggu kedua bohong, sekarang pasti bohong. Padahal hari itu gak bohong. Gitu loh Pak. Jadi hadis itu masalahnya di situ. Nah, ketika masalahnya ngelihat orang per orang ini suka bohong, oh ini kurang pinter, ini sering lupa, 2 kali 2 5 misalnya gitu. Nanti ngeriwayatkan hadis dia mungkin Nabi nggak ngomong gitu, tapi dia apa ini? Dia artikan begitu. Nah, ini tentu tidak selamanya objektif, akan melihat subjektivitas masing-masing ulama dalam memberi penilaian kepada para perawi hadis. Misalnya saya ketemu dengan orang itu, saya 2 hari kumpul sama dia, saya simpulkan ini orang bukan orang baik ya, misalnya. Maka karena saya begitu, saya akan coret dia dari daftar riwayat apa ini, hadis saya yang bagus. Ini namanya al-jarh. Dia memberikan komentar negatif terhadap orang ini. Saya kasih tanda silang ini, oh enggak bisa ini. Kalau dia yang ngeriwayatkan hadis, saya tolak. Kenapa? Misalnya, ini subjektif Pak. Saya lihat dia baca Quran enggak pakai peci misalnya. Karena saya orang yang sangat-sangat apa ini, perfeksionis. Ya, maka orang yang seperti itu saya coret. Kemudian orang ini kumpul lagi sama orang lain. Dia melakukan hal yang sama. Tapi kata dia, oh baik orang ini, ya kan, rajin baca Quran, tapi tidak pakai peci. Apa salahnya sih baca Quran tidak pakai peci? Wong dia nyisir rapi. Namanya subjektivitas Pak. Itu yang membedakan nanti tingkat derajat hadis Pak. Jadi tidak boleh orang itu kemudian enggak, saya cuma mau Sahih Bukhari. Oh tidak bisa ibadah gitu. Karena apa? Karena Imam Bukhari itu ada 2 hal Pak. Yang pertama, beliau itu memiliki kriteria yang sangat ketat. Sama gambarannya gini loh Pak. Kalau ada 2 kelas misalnya, 2 kelas nih, kelas A dengan kelas B. Wali kelasnya, yang kelas A itu saya, yang kelas B itu Pak Hasim misalnya. Saya ini terkenal orang yang selalu ingin sempurna. Maka saya bilang sama murid saya, nanti ujian yang nilainya di bawah 9 nggak naik kelas. Yang nilainya di bawah 9, 8,5 nggak naik kelas. Pak Hasim lain lagi. Kata Pak Hasim, ya sudahlah,
Orang dapat nilai 6 itu kan sudah lebih dari separuh. Maka menurut beliau naik, gitu Pak. Maka orang yang tidak naik di kelas saya itu boleh jadi orang yang lebih baik dari orang yang naik di kelasnya Pak Hasim. Pak Hasim asal 6 naik, saya 8 tidak naik. Orang yang saya buang tidak naik dari kelas saya, kalau ditaruh di kelasnya Pak Hasim ranking 1 Pak. Kenapa? Ini rata-rata 6, saya kasih nilai berapa ini? 8. Itu namanya subjektivitas. Makanya ada ulama mengatakan asal hadis itu ada dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar dan tidak diberi komentar negatifnya parah, hadis itu boleh diapakan itu? Diamalkan. Kenapa? Berlandaskan subjektivitas seperti ini. Contohnya hadis ini. Imam Nawawi, Imam As-Suyuti mengatakan hadis ini hadis sahih gitu loh. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang enggak gitu loh. Yazid bin Abdurrahman ini bukan orang yang memenuhi kriteria agar hadis yang diriwayatkan melalui beliau, hadisnya apa ini? Sahih. Bisa jadi di antara ulama itu punya penilaian yang berbeda. Bisa jadi Imam Nawawi melihat orang itu melakukan pekerjaan yang baik saja, sementara pada masa dia bertemu dengan Ibnu Hajar atau Ibnu Hajar bertanya kepada banyak orang, ada cerita yang nggak enak tentang orang ini yang diketahui oleh Imam Ibnu Hajar tapi mungkin tidak diketahui oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau ada hadis, kata yang satu sahih, kata yang satu dhaif, itu juga nanti akan memberi pengaruh kepada hukum Pak. Jadi kalau nanti Bapak lihat misalnya dalam fikih, ulama yang satu mengatakan hukumnya A, landasannya hadis A. Kata yang satu enggak, hukumnya B. Kok hukumnya B? Karena hadis A itu menurut saya bukan hadis yang sahih, maka tidak bisa dijadikan landasan apa ini? Hukum.